Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Saya Rina Suci Kurniawati. Pada video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai edukasi penerapan standar ketiga penyelamatan wisatawan Mirit Petikusan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita mulai topik pembahasannya. Topik yang kita bahas di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pariwisata dan objek wisata. Yang kedua, prinsip dan dasar pengelolaan wisata. Yang ketiga, kecelakaan dan keselamatan wisatawan. Yang keempat, perundang-undangan tentang keselamatan kerja di tempat wisata. Kelima, tentang asuransi. Ketiga, dan yang terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja pada wisata pantai. Pariwisata dan objek wisata di Desa Mirit Petikusan. Akhir-akhir ini pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, karena berkaitan erat dengan kegiatan sosial dan ekonomi yang dapat dinikmati serta menjadi salah satu cara kita untuk melakukan sosialisasi. Nah, pariwisata identik dengan kegiatan memberikan kesenangan dan kenikmatan, karena kegiatan bertujuan memberikan berbagai macam aktivitas secara santai dan menyenangkan tanpa harus menguras energi. Besarnya potensi pariwisata saat ini terutama di Desa Mirit Petikusan mendorong masyarakat di sana untuk berlomba-lomba menyediakan tempat wisata, baik mengandalkan objek buatan maupun objek alam. Untuk di Desa Mirit Petikusan sendiri ada potensi wisata alam. Potensi wisata alam yang terdapat di sana yaitu adanya Pantai Mirit Petikusan. Pantai ini mempunyai pesona yang sangat menawan. Saat ini akses jalan menuju pantai Desa Mirit Petikusan sudah sangat baik. Jalanannya juga sudah beraspalkan hotik. Untuk masuk tidak ada pungutan atau tiket. Di pantai pun sudah ada penjual makanan dan tempat parkir yang dikelola oleh rekanan desa. Suasana pantai yang sangat indah, cocok sekali untuk berakhir pekan dengan keluarga, dan jelas tidak butuh biaya yang banyak untuk menikmati keindahan alam di sana. Sedangkan untuk wisata buatan, Desa Mirit Petikusan memiliki tambak garam organik. Tambak garam ini terletak di sisi selatan Jalan Lintas Selatan-Selatan. Untuk lokasi tepatnya berada pada jalan yang menuju ke arah pantai sebelum pagar TNI. Terdapat perempatan lalu belok ke kiri, dan terdapat gapura selamat datang di jalan masuk menuju Desa Wisata Edukasi Kampung Garam. Prinsip dasar pengelolaan wisata. Menurut Kok, pengelolaan pariwisata hendaknya memperhatikan berbagai prinsip, yaitu pertama, pembangunan dan pengembangan pariwisata didasarkan pada kearifan lokal dan spesies lokal sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. Kedua, preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata. Ketiga, pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. Keempat, pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal. Dan yang terakhir, memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata. Kecelakaan dan keselamatan wisatawan. Untuk mengurangi resiko adanya kecelakaan pada wisatawan, diperlukan beberapa perencanaan. Yang pertama, perencanaan manajemen resiko. Perencanaan ini melakukan identifikasi hingga memberlakukan proses manajemen risiko. Kedua, perencanaan pariwisata. Perencanaan pariwisata dengan memberlakukan prosedur yang akan menjamin keselamatan pengunjung. Ketiga, perencanaan respon tanggap darurat. Perencanaan respon tanggap darurat apabila muncul kecelakaan yang terjadi di tempat wisata. Keempat, aturan dan prosedur dalam menghadapi kecelakaan yang terjadi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pengunjung. Kelima, perencanaan melalui media yang ada untuk menjamin atau meminimalisir kejadian dan memunculkan kesan yang positif. Dan yang terakhir adalah setelah kejadian. Perencanaan setelah kejadian ini dengan berbagai upaya yang membutuhkan pengembalian seperti sedia kala dan tempat wisata sebelum terjadi adanya hal yang merugikan.
keselamatan kerja di tempat wisata. Nah, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja di Tempat Wisata ini diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 secara rinci menetapkan hak-hak yang dimiliki wisatawan, yakni informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan yang terakhir adalah perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata. Sedangkan untuk asuransi kecelakaan dan keselamatan wisatawan diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, dalam pasal ini menjelaskan bahwa memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau tidak diinginkan. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Terakhir adalah keselamatan dan kesehatan kerja pada wisata pantai. Pada video kali ini saya akan membahas secara singkat saja tentang keselamatan kerja pada wisata pantai, karena secara rincinya sudah saya paparkan di webinar saya yang saya upload di kanal YouTube KKN PPN Sagarita Mirit. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat di kanal YouTube yang sudah saya upload. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja pada wisata pantai ini mencakup ruang lingkup, yaitu pengaturan yang terkait dengan usaha wisata pantai yang mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Nah, itu tadi merupakan paparan mengenai penerapan standar K3 wisatawan di Mirit Petikusan. Untuk lebih jelasnya, saya cantumkan referensi untuk teman-teman dapat membacanya lebih rinci lagi, dan untuk pembahasan lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat di webinar Mandiri saya yang telah saya upload di kanal YouTube KKN PPN UGM Sagarita Mirit. Di sana saya mengadakan webinar secara mandiri sebanyak 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua bisa teman-teman lihat. Itu saja dari saya.